Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu bil Qur'an. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Dan tidak ada satu ayat-ayat dari ayat Tuhan yang sampai kepada mereka melainkan mereka berpaling daripadanya atau mendustakannya. Faqad kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Sesungguhnya mereka mendustakan yang hak tatkala sampai kepada mereka kelak akan sampai kepada kenyataan dari berita yang selalu mereka olok-olokkan. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah wa ba'd. Jemaah, pada sore hari ini dalam tempo yang singkat saya ingin mengajak kita untuk membahas satu topik, kenapa Islam sebagai agama ini ditakuti dan dianggap sebagai ancaman komunal, ancaman bersama bagi semua kekuatan di luar Islam, suka tidak suka, terbuka atau tertutup, terang-terangan atau malu-malu. Kita sudah sampai di zaman di mana dulu ada seorang tokoh yang dikenal sebagai juga penasehat istana dari kepresidenan Amerika, Samuel Huntington. Ketika dia mengemas atau menyampaikan tesis menyatakan bahwa gelombang selanjutnya daripada peradaban dunia itu akan menjadikan Islam sebagai satu peradaban ancaman bagi kehidupan kemanusiaan, dalam tanda petik. Kenapa kehidupan kemanusiaan? Karena Islam dianggap sebagai sesuatu yang lain, dan dari dulu memang seperti ini. Ketika kita sudah mengalami masa runtuh, maka kita kehilangan catatan yang benar terhadap sejarah Islam. Muhammad Qutb pernah mengatakan bahwa memang kita perlu menulis ulang sejarah, karena sejarah Islam itu selalu dihubungkan dengan sejarah perang. Sejarah di mana ketika dinasti demi dinasti bangun dan jatuh adalah dinasti demi dinasti di mana di dalamnya dipenuhi dengan intrik-intrik politik, pembunuhan keluarga. Sejarah Islam tidak dikembangkan atau tidak dituliskan dengan jujur, di mana peradaban sosial Islam misalnya, peradaban ekonomi Islam misalnya, atau sumbangsi Islam terhadap peradaban dunia itu dihilangkan. Selalu saja ceritanya adalah masa Khulafaur Rasyidin, yang menonjol adalah catatan tentang perang demi perang, penaklukan demi penaklukan, intrik demi intrik setelah masa fitnah. Utsman bin Affan dibunuh, Ali bin Abi Thalib dibunuh, bahkan Umar juga sebenarnya ditikam dan membuat dia terbunuh. Setelah itu muncul dinasti Umayyah yang pergantian raja demi raja selalu diawali dengan cerita menjatuhkan, meracun, membunuh dan sebagainya. Terus muncul dinasti Abbasiyah yang muncul sebagai kontra dinasti bagi Umayyah, di mana dinasti ini juga diawali dengan menghancurkan dinasti Umayyah. Terus muncul dinasti Safawiyah, dinasti orang Persia, dinasti orang Syiah. Terus muncul dinasti Mughal di India dan dinasti Turki Utsmani misalnya. Semua cerita ini selalu cenderung mengedepankan pendekatan politik. Padahal sebenarnya Islam adalah sebagai agama yang kita kenal dengan sebutan rahmatan lil alamin. Sebagai agama rahmatan lil alamin, seharusnya Islam adalah kekuatan yang ditunggu, bukan ditakuti. Tapi faktanya dunia nyaris seragam sekarang untuk menakuti Islam sebagai agama. Nah, ini yang mau saya ajak kita mendiskusikannya. Kenapa mereka takut sama Islam? Ya, karena sekarang kita harus jujur. Kemarin saya baca Dirjen Binmas Dirjen Binmas Hindu di Bali, di Kementerian Agama menyatakan bahwa umat Islam seharusnya menghormati agama mayoritas di Bali. Maka kenapa dilarang jilbab, anak-anak sekolah pakai jilbab? Kenapa harus menghargai bahwa agama terbesar itu adalah agama Hindu Bali? Tidak ada logikanya dalam tata hukum negara kita. Dan tidak ada logikanya itu disebutkan oleh seorang Dirjen Binmas. Ya, tapi itulah faktanya. Apa yang menyebabkan mereka sangat khawatir dengan jilbab rupanya? Karena jilbab sekarang muncul sebagai jilbab muncul sebagai satu simbol atau idiom ataupun
atribut Islam yang ditakuti oleh dunia. Padahal apa sih yang dibuat oleh ibu-ibu kalau sudah berjilbab? Pertanyaannya, kenapa mereka takut sama jilbab? Kenapa mereka takut kalau kita belajar Islam dengan benar? Kenapa mereka takut kalau kita mengerti Al-Quran? Kenapa mereka takut kalau masjid kita sudah diramaikan dengan kegiatan majelis taklim seperti ini misalnya? Ya, maka jamaah yang mulia, catatan yang patut kita sampaikan bahwa ketakutan ini bermula dari sebenarnya satu sifat yang mereka juga tidak tahu itu bersarang dalam hati mereka. Kalau bahasa Quran, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah pun menambah penyakit mereka. Penyakit siapa ini? Orang munafik atau orang kafir? Orang munafik. Jadi ada orang yang saya bilang, ada orang yang dia secara zahir mengaku Islam, tapi kemudian dia tidak menyenangi Islam sebagai agama. Kalau dia mendiskusikan Islam, selalu Islam yang dia diskusikan adalah dengan menyudutkan, dengan membenturkan, dengan mencoba memaksa Islam masuk ke ruang yang sepi dan kemudian dibiarkan dikurung di situ karena dianggap tidak sesuai dengan zaman hari ini. Wal Islam salih sahih di kulli zaman wa makan. Kelompok yang satu lagi adalah kelompok yang Allah mengatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Dari sebagian orang-orang, bukan sebagian, sesungguhnya orang kafir itu kita kasih peringatan atau tidak kasih kita kasih peringatan sama aja itu. Nah, kenapa mereka benci? Karena harga dasar kita ternyata tinggi. Mereka tidak bisa beli. Harga dasar kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Itu harga pokok. Maksud saya surga Allah Subhanahu wa taala. Tinggal siapa masuk surga mana itu tergantung dengan tingkat keyakinan dan kekuatan amal yang kita bangun karena Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, karena inilah maka mereka mencoba untuk, kalau mereka tidak bisa merusak kita terang-terangan, maka mereka akan merusak kita secara sembunyi-sembunyi. Satu contoh, berapa hari yang lalu saya dimintakan oleh satu keluarga untuk datang ke rumah mereka. Waktu itu sebenarnya saya tidak punya cukup waktu karena sebab kesibukan, dan dia meminta, oke, kalau Ustaz tidak punya waktu, datanglah di saat berbuka puasa, dan karena dia bisa hitung sekitar 15 menit sebelum berpuasa atau 10 menit saya nyampe. Dan alhamdulillah saya nyampe 10 menit sebelum berbuka. Dan saya diminta waktu untuk berdiskusi dengan seorang anak muda berusia 18 tahun. Dan dia murtad dari Islam. Dan mereka berharap hasil diskusi ini membuat anak muda ini bisa kembali kepada Islam. Yang menjadi catatan, bukan anak muda yang murtad dari Islam, tapi anak muda ini sebenarnya seorang hafiz Quran sebelumnya. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana dia tidak lagi memiliki hafalan Qurannya, kecuali ketika saya suruh dia membaca surat Ar-Rahman, dia tidak tahu lagi. Saya suruh membaca surat An-Naba, dia bilang saya sudah tidak hafal lagi. Saya suruh membaca surat Al-Kafirun, dia bisa menghafalnya dan membacanya. Dan alhamdulillah selepas berbuka puasa dia pun menyatakan kembali kepada Islam. Artinya, kenapa dia pindah agama Kristen? Jawabannya, dia ikut sebuah kelompok, komunitas. Kalau kita punya komunitas Uduj, kita punya komunitas pejuang subuh, kita punya komunitas kutub, macam-macam itu, dia ikut komunitas Gerakan Fajar Nusantara. Nanti silakan tengok di YouTube, di Facebook. Dan tidak kelihatan ini komunitas pemurtadan. Gerakan Fajar Nusantara ini gerakan sosial seperti Lions Club. Itu punya Yahudi, tapi tidak kelihatan itu gerakan yang berangkat dari Yahudi, tidak ada itu. Nah, di komunitas ini mereka mengadakan bakti sosial, pengobatan gratis dan sebagainya. Tapi ternyata ujung-ujungnya mereka membuka komunitas baru, itulah mengadakan pengajian untuk membahas Millah Ibrahim. Sebenarnya mana yang paling benar dari semua agama? Nah, by setting, siapa saja boleh ikut mengaji Islam Kristen dengan satu kesepakatan. Kalau ternyata nanti Kristen yang baik kita masuk Kristen, kalau Islam yang baik kita masuk Islam. Akhirnya karena memang itu by setting, mereka masuk Kristen. Jadi ada cara mereka. Apa yang mereka buat agar, kenapa? Karena kekuatan kita sudah tidak bisa dibendung lagi. Kekuatan kita sudah tidak bisa dilarang dicegah lagi. Ketika kita punya kesadaran bahwa harga diri kita sejatinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kemarin ada perempuan yang menghargakan dirinya 80 juta short time, itu harga nista itu. Karena harga diri dia seharusnya surga Allah, tapi dia hargakan 80 juta cuma satu kali, atau satu malam 250 juta. Kalau untuk dunia mungkin kita bilang dia sudah hebat, padahal dunia dibanding akhirat di mata Allah itu sama seperti sayap nyamuk sebelahnya saja. Jadi nggak ada hebatnya orang yang punya kelebihan dunia itu. Nggak ada hebatnya orang yang punya jabatan dunia, nggak ada hebatnya orang yang punya kekayaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang paling hebat di mata Allah adalah orang yang mampu bertakwa di semua karunia yang Allah kasih kepadanya. Itu yang hilang dari kita. Ibu dikasih kekayaan, ibu masih bisa bertakwa. Bapak dikasih jabatan, bapak masih bisa bertakwa. Apa yang maksudnya masih bisa bertakwa? Setelah saya punya jabatan, setelah saya punya kursi, saya masih mampu meninggalkan larangan Allah dan hanya menjalankan maunya Allah. Itu orang bertakwa. Ketika Allah kasih sama saya kekayaan, saya sanggup menjalankan apa maunya Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Sanggup nggak? Ketika sekarang ini banyak orang pinjam duit, pulang duit, tapi pinjam pulang, pulangnya harus lebih. Kalau ditanya kenapa harus lebih? Wah, ini biaya administrasi dan sebagainya. Di mana logikanya kalau dikaitkan dengan riba? Sanggup nggak kalau memang kau niat pinjamkan pulang sesuai dengan yang kau pinjam? Itu bahasa takwa. Karena hakikat meminjamkan sebenarnya membantu, bukan menghisap. Kalau orang kita bantu karena dia tidak punya duit, lantas kita minta tambahan setelah dia pulang, itu sama saja kita tidak mau tahu dengan kesusahan dia. Dan Allah mengatakan orang yang makan duit dari cara begitu seperti orang yang mabuk kerasukan setan. Udah mabuk kerasukan setan lagi. Jalannya sempoyongan, kata Allah dalam Al-Quran. Ya, itu riba. Jamaah yang mulia, saya mau bilang kembali bahwa apa yang membuat mereka takut sama kita, harga diri kita tinggi, itu pertama. Mereka belajar dari Ribi. Ribi tidak bisa diajak main-main. Mereka belajar dari Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu tidak ikut perang Tabuk, kemudian diisolasi lebih dari 50 hari. Seorang raja dari Ghassan itu datang kepada Ka'ab, kirim surat, datanglah ke negeriku, aku akan memberikan suaka politik kepadamu. Dan jika kau mau, aku akan mengangkatmu menjadi salah satu pejabatmu. Apa kata Ka'ab? Ini pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada rajamu, aku tidak berminat dengan tawarannya. Kenapa? Walaupun aku sedang diboikot oleh nabiku, oleh pemimpinku, tapi aku telah mengetahui bahwa sebenarnya bersama mereka itu harganya surga ketimbang pergi kepadamu. Itu harga diri mereka. Dulu Muawiyah gaduh sama Ali bin Abi Thalib sampai perang. Kalau bahasa kita sampai bunuh-bunuhan. Raja Ghassan kirim surat kepada Muawiyah karena dia kira Muawiyah yang bisa diajaknya kompromi. Saudara Muawiyah, aku dengar Anda perang melawan Ali, dan Anda menganggap bahwa Ali tidak layak jadi presiden kalian. Aku siap membantumu. Berapa kebutuhan logistik perangmu aku akan support. Kau butuh dana bantuan militer, aku akan berikan. Kau butuh pasukan, aku akan kirimkan pasukan. Asal kau minta, aku datang. Apa jawaban dia? Dengan menyebut nama Allah. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan, kutujukan suratku kepada anjing gila dari Ghassan. Dia tidak bilang Raja Ghassan. Kusampaikan kepadamu, kau sudah tahu bahwa aku memang sedang bertengkar dengan Ali bin Abi Thalib. Dan jika kau masuk ke negeri kami, 1 mili saja tanah Islam kau pijak, maka aku akan perangi kau bersama Ali bin Abi Thalib. Itu mentalitas orang yang harga dirinya surga. Artinya, walau kami begaduh, jangan kau kira aku akan berteman sama musuh Allah. Kami cuma begaduh karena perbedaan pandangan kami. Bukan lantas kemudian aku menganggap dia kafir atau dia menganggapku kafir. Kau yang kafir. Nah, itu harga diri orang Islam dulu. Maka nggak bisa diajak main-main. Apa yang membuat mereka tetap menghargakan diri mereka sebagai dengan surga Allah? Keyakinan mereka kepada Allah tidak berubah, bahwa Allah Tuhan dalam hidup mereka itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Mereka tahu mereka bisa dapat kekayaan, kekuasaan dan kesenangan, tapi mereka tidak bisa mendapatkan itu selamanya. Ini dia. Nah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang Islam yang benar ketika mempertahankan keyakinan ini? Pertama,
kita harus, itu yang tadi siang saya sudah sampaikan, kita harus berada terus-menerus dalam pertemanan, persahabatan, interaksi, ta'amul dengan Al-Quran. Bahkan bukan cuma sekedar membacanya, tapi mensibghah, mewarnai, memberikan pengaruh Al-Quran dalam diri kita, sehingga berdiri kita, duduk kita, cari makan kita, senang-senang kita, semua mengikut kepada petunjuk Al-Quran. Inilah musuh-musuh Allah tahu betul, maka dia jauhkan kita dari itu, dari Al-Quran. Berapa persen umat Islam yang bisa membaca Al-Quran? Dari yang bisa baca Quran, berapa persen yang rutin baca Quran? Dari yang rutin baca Quran, berapa persen yang mengerti apa yang dia baca? Dari yang mengerti apa yang dia baca, berapa persen yang menerapkan apa yang dia baca? Atau menjadikan Al-Quran sebagai kemudi utama perjalanan hidupnya? Sedikit sekali. Masa Muhammad Nasir al-Yarham masih hidup, dia pernah mengatakan saat itu jumlah umat Islam masih 90%. Dia mengatakan hakikatnya, sebenarnya kita ini cuma 15% saja kalau mengikut kepada kualitasnya umat Islam. Itu waktu itu. Sekarang kita jauh lebih lemah. Itulah kenapa sekarang ini kita lebih melihat, nah ini anak-anak pejuang subuh melakukan kerja mereka, ini dahsyat. Walaupun saya sering kali bertanya dengan canda, tapi juga serius itu pertanyaan. Kenapa kalian pejuang subuh kerjanya waktu duha? Kenapa sekarang malah kerjanya waktu mau asar, mau jelang maghrib? Mungkin saya yang tak pernah, tapi saya belum pernah dengar kegiatan pejuang subuh dilaksanakan di waktu subuh atau qabla subuh. Ya, maka saya menganjurkan, ayo para pejuang subuh, kalian harus buat kegiatan, kalau bisa undang orang datang. Jam berapa? Jam 4 pagi ke masjid. Buat kegiatan jelang datangnya subuh, untuk kemudian menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pada saat subuh dan setelah subuh. Maka indikator kemajuan akan lebih mudah kita dapatkan. Kenapa? Karena memang banyak para alim mengatakan kekuatan umat ini akan semakin kentara dan bisa dibawa berjuang kalau kita lihat jemaah sholat subuh sudah seramai sholat Jumat. Tapi kalau jemaah sholat subuh masih lebih luas sajadah yang belum terisi ketimbang tidak, maka jangan cerita dulu politik Islam. Kenapa? Karena akhirnya orang yang bercerita politik Islam akan terjebak dengan money politik dan kemudian mencarikan dalil pembenaran money politik. Itu nanti. Dan mereka lakukan itu. Bagaimana cara mereka melemahkan kita? Satu, kalau mereka tidak bisa mendekati kita dengan cara memberikan kesenangan agar kita tidak serius menjadi muslim, maka mereka akan menyakiti kita. Itu yang akan mereka lakukan. Di Indonesia ini sudah terjadi dua-duanya. Orang Islam yang fanatik, orang Islam yang konsisten, orang Islam yang taat agama, image-nya jelek di republik ini. Karena mereka akan dikonotasikan dengan ISIS atau dikonotasikan dengan teroris. Padahal ISIS tidak ada hubungan dengan negeri kita sama sekali. Memang ada analogi amburadul. Di saat pemerintah punya hutang banyak, dia bilang kita masih safety karena kita belum seperti Yunani. Yunani itu bangkrut. Dia masih bilang kita belum tenggelam, padahal kapal sudah separuh badan masuk. Kita masih safety karena masih ada yang aman, nakhoda masih selamat. Nah, itu logika yang aneh. ISIS tidak pernah bergerak dari kecuali wilayah Syria, kemudian wilayah Irak. Nah, kemudian cabang-cabang ISIS ini ribut lagi, ada pilot yang TNI AU atau AL yang berangkat menjadi, padahal karena ternyata saya tidak ada masalah, saya cuma nge-like satu foto dan kemudian dikembangkan bahwa itu ISIS. Saya mengatakan hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita agak taat sedikit, mereka sudah punya senjata untuk gebuk kita. Dan kemudian di samping itu, di luar sana dikondisikan anak-anak negeri ini, lihat, nyaris tidak ada bahagian sudut usia remaja kita yang tidak ditargetkan untuk dihancurkan di sana. Acara-acara TV dengan audisi macam-macam itu. Coba carikan mana audisi yang bisa memunculkan pemimpin bangsa yang baik dari situ. Semuanya bicara syahwat. Dan saya, mohon maaf kepada bapak-bapak yang memang fanatik, saya curiga itu dengan tren batu akik. Saya curiga ketika ada satu ledakan yang kemudian seluruh Indonesia merata punya kecenderungan kepada itu.
Tapi tolong garis bawahi ya, saya bukan tidak setuju, karena orang pakai cincin tidak ada masalah. Tapi ketika dia menjadi fenomena nasional, saya curiga ini ada tangan tersembunyi yang memang membuat game ini terjadi di seluruh negeri. Tujuannya apa? Mengalihkan kita dari perhatian urusan umat sesungguhnya. Kalau bahasa orang-orang tasawuf, membuat hati kita mati, terkunci, tidak bisa buat apa-apa lagi. Sehingga kita tidak peduli dengan kasus Suriah, kita tidak peduli dengan kasus Myanmar, kita tidak peduli dengan kasus Irak, kita tidak peduli dengan kasus Filipina, kita tidak peduli dengan kasus Thailand Selatan, kita tidak peduli dengan kasus Mesir, kasus Palestina, kasus negeri-negeri Eropa Timur. Kita tidak peduli, karena kita lebih tertarik untuk melihat bacaan mana yang paling bagus. Kenapa? Tidak ada masalah. Kenapa? Karena setan punya langkah. Ketika dia tidak bisa mengajak kita keluar menjadi orang yang musyrik atau murtad, maka dia ajak kita untuk mengerjakan hal-hal yang boleh. Itu modelnya. Kita sibuk dengan hal yang boleh. Ini kan boleh. Lihat, sampai presiden kita pun sibuk dengan hal yang boleh kemarin. Apa itu? Katanya baca Quran dengan langgam Jawa itu boleh. Saya bilang tidak, berdosa itu yang baca. Kalau saya ditanya. Kenapa saya bilang demikian? Yang baca, yang menyuruh membaca, yang mereka mendengarkan bersubat kalau mereka tidak menolak itu. Kenapa? Karena saya cenderung melihat ini bukan syair. Kalau syair boleh improvisasi lagunya. Ini adalah kalamullah. Yang kalamullah itu sebenarnya adalah sesuatu yang seharusnya kita baca, kita amalkan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah faktanya. Coba carikan kota yang sepi dari dugem. Tidak ada. Karena kita sudah tidak bisa membantah itu. Coba carikan kampung yang sepi dari narkoba. Kemarin saya memberi acara tausiah nuzul Quran di satu kampung, yang kampung itu penduduknya bisa dibilang cukup jauh dari pusat keramaian. Apa yang terjadi pada kampung itu? Sederhana. Saya tanya, adakah pengedar di sini? Tidak ada. Adakah pemakai di sini? Ada. Maka saya bilang, sales marketing sang pengedar pasti nyampe kemarin. Artinya di sini tetap ada pengedar. Kampung Pencil juga ternyata sudah sampai narkoba. Saya cenderung melihat bahwa mereka-mereka yang juga bekerja menghadapi atau menghancurkan narkoba misalnya adalah orang-orang yang sudah tidak berdaya. Karena ternyata mereka kucing menjaga tikus, tapi ternyata tikusnya jauh lebih mengerikan dari kucing. Itu yang terjadi. Jamaah yang mulia, maka yang ditunggu Islam ini sebenarnya bukan orang lain. Bapak, ibu, bapak semua tidak usah, jangan tunggu seorang Mahdi turun dari langit untuk kemudian bimbing kita, bukan. Karena hari ini tanggung jawab dan nasib Islam sangat ditentukan dengan keberanian kita sendiri. Malangnya itu juga sudah hilang dari kita. Kita tidak punya keberanian menegur kemungkaran. Kita tidak punya keberanian untuk konsisten menegakkan kebenaran. Bahkan lihat, puasa kita saja pun banyak upaya untuk dihancurkan oleh banyak orang. Apa bentuk penghancuran puasa kita? Belum lagi bulan Ramadan datang, dia sudah menawarkan big sale dengan double diskon, triple diskon, macam-macam. Terus penawaran makan, hotel buka cerita bahwa kami buat takjil sekian. Apa puasa kita cuma sekedar bicara makan atau minum? Bukankah puasa kita bicara tentang bagaimana nafsu kita tunduk pada maunya Allah? Kalau bahasa Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya dan dia menahan nafsunya dari semua keinginan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka Allah kasih sama dia ma'wa, surga ma'wa sebagai tempat kembalinya. Tapi lihat, puasa yang seharusnya sarana untuk mendidik nafsu kita tunduk pada maunya Allah, ternyata nafsu kita dimanjakan habis-habisan, khususnya nafsu makan dan minum kita. Lihat televisi, acara yang seharusnya membuat kita semakin mengerti Islam, apa yang terjadi? Pelawak, artis-artis yang selama ini menghinakan agama dengan tingkah mereka, itulah yang kemudian mendampingi puasa kita. Saya mengatakan makanya, jangan pernah meminta diri kita dibina oleh kekuatan yang selama ini sebenarnya menghancurkan agama kita. Mintalah Allah saja yang membina kita dengan Al-Quran. Karena Allah mengatakan sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Inilah celupan, inilah warna, inilah kaderisasi yang Allah berikan. Dan siapa yang lebih bagus dalam hal mendidik ini daripada Allah? Ibu yang mulia, ketika bicara berbusana muslimah misalnya,
Maka kita tahu bahwa hakikatnya harus dimulai dari keyakinan tunduk kepada Allah, sehingga betul-betul dia muncul sebagai bahagian dari sikap ketakwaan. Kalau seorang wanita memakai busana dengan keinginan, dengan semangat, dia tunduk pada apa yang maunya Allah, dia takut kepada Allah, saya yakin dia tidak akan macam-macam gayanya. Dia hanya akan memilih pakaian yang lebih sopan di mata Allah Subhanahu wa taala, karena pasti itu akan sopan di mata kita. Begitu juga seorang presiden, seorang gubernur, seorang pemimpin, wali kota, camat atau siapapun mereka. Kalau mereka bertakwa, maka mereka adalah orang yang setan takut, marah betul sama orang kayak begitu. Coba lihat apa yang terjadi pada Erdogan di Turki misalnya. Ketika dia mencanangkan dirinya sebagai satu model orang bertakwa, setannya bukan setan dari negerinya saja, tapi setan-setan dunia tidak menyukai dia, bahkan menginginkan untuk membinasakan dia, menghancurkan dia. Apa yang dibuat oleh setan di Turki, di Mesir terhadap Mursi misalnya. Apakah Mursi melakukan kesalahan? Apa Mursi melakukan korupsi? Apa Mursi mengkhianati konstitusi negaranya? Tidak. Tapi dunia diam. Setan-setan dunia ini tidak peduli, karena mereka tidak suka manusia bertakwa. Saya ingat dulu Zainuddin MZ pernah ceramah tentang 10 musuh setan. Salah satu yang pertama dari musuh setan itu adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang benar, pemimpin yang bertakwa. Kalau kemudian dia tidak melakukan ketakwaan, orang kayak begitu itu dipertahankan. Itu bagaimana caranya pun dipertahankan. Dunia tidak penting sama dia orang bertakwa. Mau goblok sekalipun, asal dia mau ikut maunya setan, maka orang itu akan dipertahankan. Jemaah yang mulia, taruhan dalam hidup kita sebenarnya setelah kita menjadi muslim adalah, saya tadi mengatakan, surga. Dan kenapa kita ditakuti? Karena harga diri kita ini. Kenapa kita ditakuti? Karena support untuk memunculkan manusia luar biasa, elemennya itu ada terus menerus dan tidak bisa dirusak. Mereka berupaya merusaknya berulang kali. Al-Quran ini tidak bisa. Satu-satunya kitab suci di muka bumi yang anak kecil juga bisa menghafalnya. Satu-satunya kitab suci di muka bumi yang orang sudah tua bisa menghafalnya. Dan itu cara Allah menjaga. Kenapa Allah jaga Quran? Supaya kita bisa tune in, supaya kita tidak punya alasan untuk mengatakan kita tidak ada lagi ulama di tengah kita, kita tidak lagi ada orang yang kita teladani di tengah kita, kita tidak ada lagi pemimpin yang layak kita panut di tengah kita. Maka Allah mengatakan, rudduhu ilallahi war rasul. Kalau memang demikian, pegang Al-Quran, gigit itu dengan gerahammu, dan di situ dia akan memandumu kepada keadilan dan kebenaran. Jadi nggak ada alasan kita cengeng. Cuman lah Pak, sekarang sudah tidak ada lagi pemimpin yang baik. Padahal Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian ini semua adalah pemimpin dan akan ditanya atas apa yang kalian pimpin. Nah jemaah yang mulia, mohon maaf saya hanya menyampaikan upaya mencerahkan kita untuk kemudian mengetahui harga diri kita surga. Dan itu kenapa mereka jadinya marah-marah sama kita? Karena kalau kita sudah menghargakan diri dengan surga, dunia jadi tidak senang. Karena dunia hanya bisa beli orang yang mencintai. Sementara jualan dunia cuma 3-nya: harta, tahta, dan kesenangan hidup. Sementara ada orang yang tidak mau 3 ini, pastilah dunia tidak suka. Karena karakter dunia, dia mau kita tunduk sama dia, dia mau kita mencintai dia, dia mau walaupun kita Islam, jangan fanatik-fanatiklah Islam, nggak ada hebatnya, nggak akan baiklah. Udahlah biasa saja, moderat-moderat sajalah. Kita kan Islam Nusantara, bukan Islam Arab. Nah itu cara mereka merusak kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjadikan kebaikan untuk kita, dan insya Allah semoga selesai Ramadan kita menjadi orang yang semakin tangguh keyakinan kita kepada Allah, dan kita ikut berdaya untuk ikut menegakkan agama Allah khususnya di negeri yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.